Oke, baik. Sebelumnya terima kasih dan selamat siang buat kita semua. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Trifin Widogo dengan NIM 1936014 dari MT1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari material dan teknologi nanokarbon. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu material dan nanokarbon sendiri, Pak Bambang dan teman-teman semua. Adapun judul yang saya ambil dari referensi yaitu terkait sintesis material karbon nanodots dari buah sirsak dengan logam besi dan kajian spektrum serapannya. Adapun outline dari PPT yang akan saya bahas nantinya yaitu yang pertama ada pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Oke, yang pertama pendahuluan. Yang kita ketahui bahwasanya besi itu merupakan unsur yang penting baik dalam tubuh kita sendiri maupun unsur yang sangat penting untuk dunia industri dan lainnya. Dan material KDOS ini sendiri atau nanodots telah banyak digunakan sebagai sensor yang dimana fungsinya ini untuk mengukur konsentrasi ion logam di sekitar ataupun dalam tubuh manusia itu sendiri. Jadi material KDOS ini sendiri memiliki sifat fotostabilitas yang tinggi, kandungan toksitas rendah, dan kelarutan baik dalam air. Oke, jadi material KDOT ini sendiri merupakan material yang memiliki dimensi 0 dengan ukuran itu sekitar kurang lebihnya 2-10 nanometer. Dan material KDOT ini sendiri terdiri dari unsur C, unsur H, N, dan O, yang dimana komposisi massa yang terbesarnya itu adalah di unsur C dan unsur O, yang masing-masing dari setiap unsur itu yaitu unsur C itu 53,9%, yang H 2,6%, yang N 1,2%, dan unsur O itu 40,3%. Nah, jadi unsur ini sendiri memiliki komposisi yang berbeda dari material karbon yang biasa, yang dimana unsur C itu 91,7%, unsur H itu 1,8%, unsur N 1,8%, dan unsur O itu 4,4%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuatan material KDOTS dapat dibuat dengan mereduksi massa atom karbon menjadi massa atom oksigen sebagai bagian dari gugus karbonilnya. Oke, untuk selanjutnya itu adalah metodologi yang dimana pada metodologi ini saya akan membahas persiapan alat dan bahan, kemudian terkait dengan bagaimana fabrikasi material KDOS itu sendiri, terus selanjutnya bagaimana pengukuran spektrum itu sendiri, dan sintetis material KDOS dengan FeCl3. Nah, yang pertama itu ada persiapan alat dan bahan yang dimana alat-alat yang digunakan itu kurang lebihnya itu ada microwave untuk memanaskan sampel nantinya, kemudian ada blender, ada spektroskopi UV-VS, dan ada lampu UV. Dan sementara itu bahan-bahan yang digunakan yaitu adalah buah sirsak, kemudian ada bahan-bahan kimia seperti FeCl3, phosphate buffer solution atau PBS, kemudian ada aquades, etanol, dan ada bahan-bahan tambahan lainnya. Kemudian ada fabrikasi material KDOS itu sendiri. Untuk fabrikasi material KDOS itu sendiri yang pertama itu adalah daging buah sirsak, yang mana sebanyak 60 gram daging buah sirsak tersebut nantinya akan di blender bersamaan dengan aquades sebanyak 20 ml, yang kemudian nanti akan menghasilkan jus sirsak. Nah, setelah dihasilkannya jus sirsak ini 10 gram dari jus sirsak tersebut akan dilarutkan dalam 10 ml aquades di dalam gelas kimia, yang kemudian nantinya akan dipanaskan dalam microwave sekitar di daya 900 watt kurang lebih selama 1 jam. Kemudian setelah pemanasan berlangsung otomatis akan didinginkan selama 30 menit, yang nantinya akan ditambahkan 60 ml aquades untuk disonikasi. Nah, sampel tersebut kemudian akan disentrifugasi pada 1500 rpm selama 20 menit, yang kemudian akan disaring untuk dimurnikan kembali dengan aquades selama 24 jam. Selanjutnya, setelah langkah-langkah sebelumnya telah dikerjakan,
Selanjutnya akan dianalisis dengan spektroskopi UV, VS, VIS untuk memperoleh data spektrum serapan dan jangkauan serapannya. Next. Jadi selanjutnya itu ada pengukuran spektrum serapan, yang dimana pengukuran spektrum serapan material KEDS ini dengan konsentrasi 0,1 GL-1, yang kemudian nantinya akan dianalisis pada alat spektroskopi tersebut di daerah pengukuran itu 200 sampai 800 nanometer. Kemudian ada sintetis material KDOTS terhadap FeCl3, di mana proses sintetis ini memakai material KDOTS sekitar 350 mikroliter dengan 3 ml Aquades dengan bahan campuran TBS tadi 1 ml 0,2 molar milimolar dimasukkan ke dalam larutan dan disonifikasi selama 5 menit. Kemudian akan nantinya disonikasi selama 5 menit untuk mendapatkan sampel yang akan diukur spektrum serapannya pada alat spektroskopi UV tadi yang terdapat di daerah ukuran 800, 200 sampai 800 nanometer. Kemudian hasil dan pembahasan. Jadi hasil dan pembahasan ini kita dapat lihat dari gambar di samping bahwasanya setelah kita mengambil jus sirsak tadi, hasil jus sirsak yang 10 gram tadi, maka dihasilkan gambar 1A ini gambar mentah dari daging buah sirsak itu sendiri. Kemudian kita lihat pada gambar B yang dimana hasil warnanya itu berwarna hitam. Jadi warna hitam kecoklatan ini menunjukkan bahwasannya material KDOS dari daging buah sirsak tersebut telah terbentuk. Setelah itu sampel ini didinginkan pada suhu kamar, kemudian ditambahkan 60 ml Aquades untuk disonifikasi dan disentrifugasi untuk memisahkan partikel-partikel besar yang kemudian diciptalah pada gambar 1C tersebut. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah disaring dengan persaringan. Sampel ini dimurnikan dengan Aquades selama 24 jam. Tujuan dari sonikasi ini sendiri untuk homogenitas larutan material KDOTS dalam Aquades. Kemudian selanjutnya itu dilihat dari gambar 1D, yang dimana gambar 1D ini adalah material KDOTS yang berwarna kuning. Berwarna kuning ini artinya tanpa diradiasi. Kemudian untuk gambar yang 1E ini, setelah tadi gambar tersebut diradiasi menggunakan lampu UV 365 nanometer, maka material KDOTS ini akan memancarkan warna yang biru keabuan. Hasil ini menunjukkan bahwasannya material KDOS ini memiliki fluorescence atau warna biru keabuan, yang dimana material KDOS ini sendiri berpeluang untuk diaplikasikan sebagai material sensing pada berbagai alat elektronik seperti sensor, laser, dan lainnya. Kemudian dari gambar di samping terkait dengan lokalisasi spektrum serapan KDOS yang hitam dan KDOS yang merah. Jadi spektrum serapan KDOS warna hitam tersebut disintetis dengan ion logam besi yang ditunjukkan pada gambar yang merah, yang dimana pada gambar tersebut jangkauan spektrum serapan material KDOS ini di antara 200 sampai 450 nanometer. Puncak serapan dan tepi serapannya terjadi pada panjang gelombang yang masing-masing di kurang lebih 241 dan 450 nanometer, yang dimana ini merupakan karakteristik dari serapan material KDOS. Jadi material KDOS ini terdiri dari ion logam Fe3+ tadi, yang kemudian intensitas serapan material KDOS ini di antara 241 sampai 300 nanometer, yang dimana hal ini menurun. Dapat lihat pada grafik warna merah. Hal ini menunjukkan bahwasannya material KDOS sendiri dapat berikatan dengan ion logam Fe3+ untuk membentuk material KDOS yang kompleks. Jadi ikatan antar atom O dan dari material KDOS sendiri dengan logam Fe. Jadi pada kesimpulannya itu penelitian kedepannya ini dapat memperhatikan bahwasanya material KDOS ini dapat diuji sebagai material sensing
untuk mengukur perubahan intensitas fluoresensnya. Kemudian kesimpulan yang dapat saya ambil dari referensi yang saya pakai, yang dimana material kardus dari daging buah sirsak ini diperoleh menggunakan metode microwave. Jadi material kardus dengan menggunakan iradiasi lampu UV 365 tadi telah memancarkan warna biru keabuan dengan jangkauan spektrum serapannya itu 200 sampai 456 nanometer dan puncak serapannya sekitar 241 sampai 300 nanometer, yang dimana hal tersebut merupakan karakteristik dari spektrum serapan dari material KDOTS. Kemudian intensitas serapan material KDOTS ini sendiri juga dapat diketahui pada daerah 241 sampai 300 nanometer, yang hal tersebut menurun tingkat alur grafiknya karena terjadi ikatan antara material KDOTS dengan ion logam. Kemudian penurunan intensitas serapan terindikasi bahwasannya material kardus ini berpeluang menggunakan sensing untuk ion logam Fe dan ion logam-logam lainnya. Jadi hasil penelitian yang saya gunakan dari referensi tersebut menunjukkan bahwasannya penelitian ini menjadi pembuka peluang besar dalam pengembangan riset teknologi dan pemanfaatan material-material dalam produk-produk lokal seperti buah-buahan yang ada di Indonesia, yang dimana kedepannya itu diminta bahwasanya pengukuran spektrum material kardus ini lebih baik lagi lah untuk perkembangan dunia teknologi di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya ambil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ini daftar pustaka yang saya gunakan.